Kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bertanya seputar Corona dan COVID-19 di segmen Tanya Jawab COVID-19. Anda bisa menelpon kami di 02153660500 dan kami akan mulai menjawab telepon pertama. Pertanyaannya akan dijawab oleh Dr. Dana Nur Prihadi, dokter spesialis anak dari RSPAD Gatot Subroto. Dok, kita akan jawab telepon dari Pak Mariadi di Magelang. Selamat pagi, Pak Mariadi. Selamat pagi. Pagi, Pak Mariadi. Silakan, Pak, pertanyaannya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Pak Mariadi, sehat? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Tapi Semangat. ini loh yang saya bingungkan itu kalau saya mendengar tentang hasil rapid test. Nah, itu ada yang bilang kalau hasilnya itu reaktif, itu berarti sudah punya antibodi. Jadi kalau ada kemasukan virus itu sudah bisa melawan. Ada yang mengatakan kalau hasilnya reaktif itu justru nanti harus dicek lagi dengan PCR gitu. Nah, itu yang benar itu yang mana gitu. Oke, baik. Jadi ini lebih jelas mengenai bagaimana membaca hasil dari rapid test ya, terutama kalau reaktif ya Pak Mariadi ya? Iya. Itu saja Pak Mariadi? Ya. Baik, terima kasih Pak Mariadi yang menelpon kami dari Magelang. Kita ke penelpon berikutnya dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Mariadi tadi. Ada Ibu Maya di Maumere. Selamat pagi, Bu Maya. Halo, selamat pagi Bu Maya. Dokter Dana, selamat pagi Mas Timothy. Pagi Bu, silakan Bu. Selamat pagi Bu Maya. Iya, saya mau tanya bagaimana mengatasi beban psikis buat warga yang tempat tinggalnya berdampingan persis dengan area karantina COVID-19. Untuk menjadi informasi tambahan bahwa dari lokasi karantina diketahui bahwa ada belasan OTG yang sudah berstatus atau sudah terdiagnosa COVID-19. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Bu Maya. Kita akan sambil menunggu penelpon berikutnya, kita jawab dulu ya Dokter Dana untuk beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama dengan Pak Mariadi tadi, mungkin ini akan sedikit membingungkan bagi masyarakat mengenai rapid test dan reaktif. Kan kita biasanya tahunya kalau ada tes lalu positif atau negatif begitu. Tapi ini lebih tepatnya menggunakan kata reaktif, sementara rapid test juga kita ketahui bahwa ini untuk mendeteksi ketahanan ataupun antibodi. Nah, mungkin boleh diluruskan dok, mengapa dideteksi antibodi, apa artinya kalau antibodi ini terdeteksi dan apakah harus langsung diuji PCR atau bagaimana? Silakan dok. Iya, terima kasih. Ini hebat ini Pak Mariadi masih semangat dan ingin tahu juga bagaimana tes itu dikerjakan. Kita ketahui bersama bahwa rapid test itu ada dua komponen ya, yaitu yang dicek IgM itu biasanya timbul antibodi jadi infeksinya baru saja. Kalau IgG ini lebih lama. Betul bahwa rapid test itu adalah suatu pemeriksaan yang saat ini dipakai untuk screening. Jadi kalau kita temukan hasil rapid test reaktif itu berarti positif, ya. Jadi dia ada antibodi di dalam tubuhnya. Yang perlu kita pertanyakan adalah virusnya masih ada apa tidak? Oke. Dia masih sakit apa tidak? Jadi harus kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR pada orang tersebut. Gitu. Ini mungkin maksudnya antibodi akan tetap bertahan meskipun virusnya mungkin sudah tidak ada begitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah virusnya sendiri masih ada, maka harus dilakukan tes lagi, yaitu tes PCR itu. Ya, jadi untuk menentukan dia itu sebenarnya saat ini virusnya itu sudah tidak ada di dalam tubuh pasien itu, ataukah dia sudah kebal atau memiliki kekebalan terhadap virus corona tersebut. Oke, itu sebabnya. Berarti jawaban untuk Pak Mariadi tadi justru mereka yang reaktif harus melakukan uji PCR begitu ya? Iya, betul. Oke, kalau negatif apakah harus diuji PCR juga kah atau apa step berikutnya? Kalau dalam
pengertian screening, kalau kita lakukan screening dengan rapid dia negatif, tidak ada gejala, tidak ada kontak terhadap orang yang kita curigai COVID, ya tidak perlu kita lanjutkan untuk pemeriksaan PCR. Perlukah ini dok pemeriksaan berkala begitu? Mungkin terutama bagi mereka yang memang masih beraktivitas, terpaksa beraktivitas begitu beberapa hari dalam seminggu. Perlukah dalam tiap berapa minggu mereka mengecek lagi dengan menggunakan rapid test ini? Ya, betul sekali, tepat. Jadi rapid test itu dikerjakan tidak hanya sekali, termasuk untuk screening tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ataupun di perawatan yang merawat COVID-19, itu dilakukan pemeriksaan rapid secara berkala. Kalau umpamanya hasilnya negatif, kita ulang kembali 7-10 hari kemudian. Itu makna daripada screening dengan pemeriksaan rapid test. Oke, jadi masyarakat juga kalau memiliki kesempatan bisa juga melakukan hal ini, walaupun mungkin tidak sesering mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ya, karena ini kan berada di daerah yang lebih rawan gitu ya dok? Iya, betul. Jadi kalau kita tetangga atau ada saudara yang rapid test positif, kita tidak perlu panik, tidak perlu cemas, takut, atau sampai depresi. Kita sebaiknya menghubungi rumah sakit ataupun dokter terdekat untuk dikonsultasikan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tersebut maupun keluarganya. Oke, itu yang harus dilakukan. Kalau melakukan rapid test, mengingat kita kan mungkin berada di rumah bersama keluarga, begitu dok. Apakah sebaiknya melakukan rapid test ini seluruh keluarga atau seluruh penghuni rumah itu bersamaankah? Apakah ini akan lebih efektif dibandingkan mungkin ayahnya saja atau ibunya saja yang melakukan rapid test? Ya, sebenarnya kalau rapid test pada prinsipnya secara epidemiologi kita kerjakan kepada atau dilakukan kepada banyak orang itu pasti hasilnya lebih baik. Cuman keterbatasan daripada reagennya, alatnya, tenaga sumber daya manusianya, mungkin kita pilih orang-orang yang mempunyai resiko terjadinya infeksi atau tertular daripada infeksi virus corona ini. Jadi lebih kepada karena ada batasan itu tadi ya, jumlah rapid testnya dan lain-lain gitu ya, untuk mungkin tidak terlalu mendorong semuanya untuk menguji gitu ya. Yang paling beresiko itu yang harus lebih diutamakan ya. Oke, kita jawab yang pertanyaan dari Bu Maya, dok. Ini mungkin menarik juga kalau dokter juga pasti melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi, mengingat dokter akan selalu berada di daerah yang rawan begitu untuk tertular corona. Bagaimana juga dengan warga di sini? Apakah warga yang rumahnya berada dekat dengan fasilitas atau lokasi karantina corona ini harus khawatir hanya karena jarak atau harus lebih waspada akan hal tertentu, dan bagaimana mereka bisa mengatasi beban psikologis ini, mengetahui bahwa mereka berada dekat dengan lokasi karantina corona, dok? Ya, terima kasih Bu Maria. Sebenarnya kita... Bu Maya, maaf. Oh, Bu Maya. Ya. Jadi seandainya tempatnya berdekatan atau bekas tadi karantina, kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, karena virus itu dia tidak bisa bergerak sendiri. Ya, ada yang menggerakkan. Dia menempel ke manusia, menempel ke benda. Jadi anjuran pemerintah juga bahwa kita harus tadi physical distancing, menjaga jarak, memakai masker, melakukan cuci tangan, ya. Walaupun tempat itu pernah dipakai untuk karantina pasien-pasien, itu aman. Apalagi kalau tadi dikatakan bahwa bekas, berarti pasiennya sudah tidak ada di situ. Karena protap daripada tempat perawatan ataupun rumah sakit, apabila dia merawat pasien yang tadi PDP, baik ringan, sedang, berat, dengan problem tertentu, itu pasti ada SPO-nya. Bagaimana setelah dirawat, tempat itu harus dibersihkan, harus disterilkan. Begitu, Timothy. Jadi tidak perlu khawatir ya, terutama kalau tidak berinteraksi sama sekali dengan orang-orang di lokasi tersebut begitu ya, karena
tidak akan terbawa oleh udara misalkan gitu ya dok? Ya, persis. Oke, baik. Kita akan jawab telepon berikutnya, Dok. Sudah ada Pak Sulistiono yang terhubung bersama kami dari Batam. Selamat pagi, Pak Sulistiono. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya untuk Baik, dokter. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Dokter Pur Nur siapa ya? Dana Nur Priyadi. Selamat pagi, Pak Sulis. Iya, Pak. Begini, saya mendengar Bapak penyampaian memang benar. Jadi jangan sibuk, jangan panik, tanda pindah dengan tenang semacam itu karena ini memang wabah. Itu bagi pandangan bacaan saya ini wabah. Kalau kecilnya dulu itu begebluk ya ke orang Jawa ya. Begebluk satu desa itu pagi sore sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Itu bahaya, wabah. Nah ini, itu yang kecil. Desa atau daerah, itu suatu daerah. Seperti itu loh Pak, adanya tikus itu. Sekian hektar habis, itu wabah. Termasuk itu bagaimana pun jangan lupa lepas alam dengan Tuhan Allah SWT ini. Nggak bisa lepas itu. Bagaimana juga. Apapun yang ada di bumi dan manusia isinya kan gitu. Baik, Pak Sulistiono, kemudian, pertanyaannya boleh Pak Sulistiono? jadi kenapa ini di daerah luar Amerika Menge itu, terus kemudian kita kecil jangan itu. Jadi ikuti aja aturan apa dari kesehatan itu, seperti hanya apa yang harus waspada. Ya masker, ya jarak, ya kesehatan, apa makannya dijaga, tidurnya apa semua. Kemudian juga akui ikut jarak itu perlu juga. Tapi ya maklum ya maaf ya, kita ini naluri nurani. Manusia repot, bukan robot. Kemudian juga saya heran Pak, seperti contohnya begini. Kemarin saya juga melihat dari media elektronik. Ibunya kena positif. Lah lahir anaknya kok sehat, gimana itu? Kan bingung kan? Anaknya dari negatif, terus gimana itu? Kan gitu, astagfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sulistiono. Ini tampaknya Pak Sulistiono lebih menggambarkan kekhawatirannya begitu. Tapi mungkin saya tangkap pertanyaan soal tadi dok, bagaimana satu rumah, satu bisa sakit, sementara satu tidak. Ini mungkin bagaimana kita bisa memahami hal ini dok? Ya, kembali lagi ke esensi dari suatu timbulnya penyakit. Bahwa di sini kita harus memahami adanya infeksi virus. Orang yang terinfeksi virus dalam hal ini corona, itu tergantung tubuhnya. Jadi sama-sama satu wilayah, satu rumah, kalau ada virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kalau tubuh kita mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, bisa menghilangkan atau mengalahkan si virus itu. Ya, dikatakan bahwa virus ini akan lebih berbahaya atau lebih diwaspadai pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko. Dalam ini usia lanjut, mempunyai penyakit-penyakit penyerta sebelumnya. Ya, jadi untuk beliau-beliau yang mempunyai faktor risiko seperti ini harus kita jaga. Tadi betul yang dikatakan bahwa secara ilmiah pun bahwa pada anak-anak itu insidensi atau angka kesakitan karena virus ini lebih kecil dibandingkan orang dewasa atau lanjut usia. Sehingga hal-hal atau langkah-langkah yang tadi disampaikan, kalau zaman dulu pagebluk satu desa, itu mungkin bisa terlokalisasi. Tapi pada saat ini dengan mobilitas manusia, mobilitas masyarakat yang begitu sudah berbeda ya. Itu faktor penularannya pasti lebih cepat sehingga apa yang dikatakan menjadi suatu pandemi. Gitu. Ya. Baik, dokter terima kasih banyak atas waktunya dalam menjawab pertanyaan pemirsa seputar corona dan COVID-19. Dr. Dana Nur Priyadi, dokter spesialis anak dari RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih dok, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Timothy. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan Anda di Instagram kami @sapaindonesia_kompas.tv maupun melalui nomor telepon tadi yang sudah kami buka di 0215366500. Sepanjang pekan kami akan membuka kesempatan bagi Anda untuk bertanya kepada dokter seputar corona dan COVID-19. Jadi Anda bisa menghubungi kami kembali besok ataupun mengirimkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang melalui akun Instagram